Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami, semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Dengan meningkatnya keimanan, sehingga kita akan senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Dengan kita senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran, semoga sikap dan perilaku kita senantiasa berada dalam ruang kejujuran. Dan hanya dengan kejujuran, kita akan terhantar pada kebaikan. Dan hanya dengan kebaikan, kita akan terhantar masuk ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surga yang telah Allah janjikan. Dijanjikan kepada para manusia mulia, para nabi dan rasul, orang-orang beriman, orang-orang soleh, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang menyingkirkan duri dari jalan. Semuanya dilakukannya di atas kejujuran karena dasar keimanan. Dalam kesempatan Asmara kali ini, kita akan berbicara sebuah tema, Ibu Jujurlah. Kita tahu, ibu adalah madrasatul ula. Ibu adalah merupakan awal pendidikan. Ibu adalah merupakan peletak dasar-dasar karakter seorang anak. Ibu adalah pembangun peradaban umat manusia. Seperti apakah wajah peradaban sebuah bangsa anak manusia? Maka bisa dipastikan itulah wujud dari goresan perilaku sang ibu atau para ibu kepada putra-putri bangsanya. Jika ibu itu baik dan jujur, maka akan lahirlah putra-putri bangsa yang baik dan juga jujur. Namun, jika ibu atau para ibunya adalah orang-orang yang pendusta, maka akan lahirlah putra-putri sebuah bangsa yang berdusta. Akan muncullah peradaban sebuah bangsa, peradaban kedustaan. Dan begitu banyak ketidakjujuran yang terjadi di tengah masyarakat. Dan masih banyak pula lah ibu-ibu yang secara primitif mempertahankan pola-pola pendidikan ketidakjujuran yang teramat sangat primitif. Sebut saja misalnya seorang ibu yang mendidik anaknya dengan cara gampang menyalahkan. Ada buku yang cukup menarik ditulis oleh saudara kita Fauzil Aulim. Beliau menulis buku tentang salahnya si kodok. Dalam buku ini dikisahkan ada seorang ibu ketika kanak-kanaknya bermain, berlari, kemudian ia terjatuh, jeder, kemudian anaknya menangis. Ibu yang penuh kasih sayang itu segera memungut anaknya. Kemudian dia menanyakan, mana yang sakit sayang, mana yang luka sayang. Kemudian anaknya menunjukkan lutut misalnya. Oh, subhanallah, masya Allah, semoga Allah menyembuhkan ya sayang. Oh, hati-hati ya sayang, mana tadi jatuhnya di mana? Tadi jatuhnya di mana? Tunjukin sayang. Anaknya menunjukkan dengan telunjuknya. Ibunya memandang ke arah telunjuknya. Oh, emang dasar kodok kurang ajar. Biarin ibu injak aja kodoknya. Oh, kodok nakal, kodok nakal. Jelas. Anaknya berlari, kakinya berbenturan sendiri, kemudian terjatuh. Orang bilang bahkan tak ada angin, tak ada hujan. Jangankan seekor kodok. Anaknya pun melihat bahwa di tempatnya ia jatuh tadi, tak seekor kodok pun yang ada di sana. Tapi sang ibu dengan begitu entengnya mengatakan, emang kodok nakal, emang kodok jahat. Dan seterusnya. Belum lagi nanti kepada yang lain-lain. Ibu ini telah menanamkan kedustaan. Ibu ini telah menggerus kejujuran.
Maka lihatlah, sebuah bangsa yang diisi oleh para ibu dengan pola pikirnya yang primitif, mengajarkan kedustaan kepada anak, maka anak-anaknya ketika mereka menjabat, menduduki posisi strategis, membangun sebuah peradaban bangsa, muncullah para pejabat yang gampang menyalahkan pihak lain. Mulai dari kalimat mengentengkan, kalau urusan itu mah gampang. Begitu Allah berikan posisi itu kepadanya, ia tidak melakukan apa-apa. Masyarakat bertanya, kenapa tidak ada perkembangan? Kenapa tidak ada perubahan? Sosok ini pun kemudian mengelak mengatakan, ya, ini belum seberapa. Harusnya saya berada pada posisi yang lebih tinggi dari ini. Nanti kalau saya lebih tinggi dari ini, semuanya beres, itu lebih gampang. Ternyata Allah hantarkan pejabat ini pada posisi yang lebih tinggi. Pada posisi yang lebih tinggi, ternyata tingkat kerusakan begitu masif dan begitu luasnya luar biasa. Bahkan ada korban di tengah masyarakat yang dipimpinnya. Ketika ditanyakan kepadanya, pejabat ini hanya mengatakan, itu bukan urusan saya. Na'udzubillah min dzalik. Anak yang lahir, tumbuh kembang dan dibesarkan dalam ketidakjujuran, maka ia akan rajin melakukan kedustaan. Bukan hanya itu, melempar tanggung jawab, mencari kambing hitam, menyalahkan pihak lain. Jika hal seperti ini terus dibiarkan, cepat atau lambat, bangsa yang dipimpin oleh kaum yang tidak jujur, maka akan segera hancur. Nilai-nilai kemanusiaan tergerus, nilai-nilai agama akan di bumi hanguskan. Ibu, jujurlah. Ada sebuah kisah sederhana ketika seorang ibu masuk dalam kata dusta yang lain. Anggap saja misalnya ada Ibu Rita, kedatangan seorang tamu, Ibu Siska. Ibu Rita punya seorang anak. Anaknya cukup hiperaktif. Ketika sedang berbincang dengan tamunya, Ibu Rita merasa agak terganggu karena putranya lompat-lompat, lari sana kemari, bahkan sesekali ia bergelayut di dekat Ibu Siska. Ibu Rita kemudian masuk ke ruang sebelah, dipanggilnya sang anak. Nak, sini sayang. Kamu di dalam aja ya, jangan keluar. Kamu main di sini, ini mainan kamu. Kalau kamu bisa tenang, tidak ganggu ibu sedang bicara penting dengan Ibu Siska, nanti ibu beliin permen. Ibu Rita, jika nanti sudah selesai berbicara dengan Ibu Siska, wajib membelikan permen. Bagaimana jika tidak? Akan saya lanjutkan selepas ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Ya, Ibu Siska harus membelikan anak laki-lakinya permen. Setelah beliau meminta anaknya diam di ruang tengah, tidak mengganggu pembicaraan pentingnya dengan Ibu Siska. Jika tidak, maka Ibu Rita adalah seorang pendusta. Hal ini sesuai dengan apa yang dikisahkan oleh Abdullah bin Amir. Dalam hadis Ibnu Dawud, dikisahkan Abdullah bin Amir ketika kecil dia sedang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya sedang berbincang, kemudian Abdullah bin Amir muncul. Sang ibu di ruangan yang lain kemudian memanggilnya. Nak, sini sayang. Rasulullah bertanya kepada ibunda Abdullah bin Amir, kau memanggilnya untuk apa? Ibunya mengatakan, aku ingin memberikannya sesuatu.
Lantas Rasulullah SAW menyebutkan, maka kau berikanlah. Jika kau tidak memberikan kepada Abdullah bin Amir sesuatu, sungguh engkau telah menjadi seorang pendusta. Artinya, ketika seseorang memanggil anak kecil, mengatakan mau memberi sesuatu, kemudian ia tidak memberikannya, Rasulullah SAW menghukumi ini ibu berdusta. Kemudian dalam kisah-kisah yang berbeda, banyak sekali betapa pentingnya kejujuran itu harus ditanamkan. Di masa Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, di tengah malam beliau berjalan dengan ajudannya yang bernama Aslam. Kisah ini masyhur di tengah masyarakat kita. Beliau mendengar dialog seorang ibu di balik sebuah dinding bambu. Ibu ini berkata kepada anaknya, "Putriku, bangkit dan ambillah air." Anaknya bertanya, "Untuk apa, Bu?" "Untuk kita campur dengan susu kita." Kata sang anak, "Gak bisa, Ibu. Amirul Mukminin melarangnya." Kata sang ibu, "Amirul Mukminin tidak mengetahuinya, Nak. Beliau sedang tidur malam ini." Kata sang putri, "Meskipun Amirul Mukminin tidur, Bu, tapi Allah, Tuhan Amirul Mukminin, tidak tidur. Maka aku tidak mau berkhianat terhadap instruksinya. Tidak mungkin, Bu, aku mentaatinya di hadapannya, kemudian aku mengkhianatinya di belakangnya." Amirul Mukminin kembali ke rumah dan meminta Aslam untuk menandai rumah tadi. Esok harinya Aslam mencermati. Ternyata di rumah itu hanya dihuni oleh seorang ibu yang sudah janda dengan seorang anak gadisnya saja. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an mengajak Asim putra laki-lakinya untuk melamar sang gadis. Jadilah gadis ini menikah dengan putra Amirul Mukminin. Buah dari kejujuran. Kejujuran memang tidak akan didapatkan di luar. Kejujuran hanya didapatkan di dalam. Dan kunci segala kejujuran di rumah ada pada lisan seorang ibu. Jika ibunya adalah seorang wanita yang jujur, wanita yang menjaga dirinya, menjaga auratnya, maka anak-anaknya pun akan menjadi anak-anak yang pandai menjaga dirinya, pandai menjaga auratnya. Jika ibunya adalah seorang yang setia kepada suaminya, maka anak-anaknya pun dipastikan menjadi anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, hormat kepada kedua orang tuanya. Sementara ketika mereka berkeluarga nanti, mereka pun menjadi anak-anak atau menjadi manusia-manusia dewasa yang sangat setia kepada pasangannya. Adalah kejujuran sebagai satu taruhan. Apakah seseorang akan senantiasa berada di atas kebaikan yang dengan itu kemudian ia masuk ke dalam jannah, ataukah sebaliknya ia akan dicap sebagai pendusta dan kedustaannya itu akan menghantarkan pada keburukan, sementara keburukannya itu akan menghantarkannya masuk ke dalam neraka. Hal ini sesuai dengan perintah Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya, ayyakunu bisidiq, fa idza sidaqa yahdi ilal khair, fa inal khair yahdi ilal jannah. Hendaknya engkau menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang benar, karena sesungguhnya kejujuran itu menghantarkan pada kebaikan, dan kebaikan itu menghantarkan masuk ke dalam jannah. Anna rajulu yasduku hatta yaktaballah siddiqa, adalah seorang laki-laki ketika ia membiasakan kejujuran sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang baik. Namun sebaliknya, ayyakunu bil kadiba, la yakunu bi kadiba, janganlah kamu menjadi orang yang berdusta. Fa inal kadiba yahdi ilal fujur, sesungguhnya dusta itu menghantarkan pada keburukan. Fa inal fujur yahdi ilan nar, sesungguhnya keburukan itu menghantarkan kepada neraka. Ar-rajulu yakdabu, jikalau seseorang laki-laki dia senantiasa membiasakan berdusta, hatta yuktaballahi kadiba, sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta.
kita sangat takut dengan kalimat terakhir tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Itu artinya jika seorang ibu sekali saja berdusta, maka kedustaannya itu akan menjadi abadi sepanjang masa. Bukan tercatat di sisi Allah yang ada di Lauhul Mahfuz saja, tetapi kedustaannya ini akan dilakukan turun-temurun oleh generasi-generasi berikutnya. Dan yang lebih kita ngerikan adalah tentu dampak dosa-dosanya. Dosa yang berlaku secara turun-temurun. Tetapi kita patut bangga dan bahagia pada kalimat terakhir tentang kejujuran. Hatta yuktaba indallahi siddiqa, sehingga tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Bukan hanya tercatat di Lauhul Mahfuz saja, tetapi kejujurannya ini akan diteruskan oleh generasi ke generasi berikutnya. Dan kita bisa mengharapkan pahala dari itu semua. Besarnya pahala jelas tidak terbayangkan. Satu anak jujur, dari anak ini melahirkan 2 anak, dari 2 anak yang berarti 2 cucu melahirkan sekian anak, dan seterusnya. Kejujuran itu akan berlangsung sepanjang masa. Dan inilah yang bisa menjadi shadaqatun jariyah. Maka wajar pula jika ada hadis yang menjadi khobar buat kita semua sebagai kabar yang menggembirakan. Ketika orang tua sudah almarhum, almarhumah, mereka sudah berada di alam barzah. Ketika mereka membuka tirai tempat tinggalnya di alam barzah, orang tua ini mendapatkan taman-taman bunga yang bermekaran. Aroma semerbak wangi menyergap ke ruangan. Dan orang tua ini berkata, "Apa yang terjadi ya Allah? Kenapa seperti ini?" Bagaimanakah jawaban Allah? Akan saya lanjutkan selepas yang berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Ada jawaban yang sangat menarik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada almarhum, almarhumah yang sudah tinggal di alam barzah. Ketika mereka membuka tirai di balik tempat tinggalnya, mendapatkan bunga-bunga di taman kuburnya itu bermekaran, aroma wangi masuk semerbak menyergap ke ruangan. Mereka bertanya, "Aroma apakah ini ya Allah? Atas sebab apakah semua ini ya Allah?" Allah lantas menjawab, "Ini adalah aroma bunga-bunga di taman kuburmu. Penyebabnya adalah doa-doa dan amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh ahli keluargamu." Dalam bahasa kontekstual kita hari ini kita mengatakan orang tua kita di dalam kubur akan mendapatkan kenikmatan kebahagiaan akibat dari kebaikan kita, anggota ahli warisnya, ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan tidak akan bisa terwujudkan tanpa ada semangat kejujuran. Maka sungguh beruntunglah Ibunda Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau mengajarkan kepada putranya Abdul Qadir Jailani ketika usia kanak-kanak tentang nilai kejujuran. Sebagaimana yang dikisahkan oleh beliau sendiri dalam salah satu tulisannya. Abdul Qadir Jailani menyebutkan bahwa dalam masa pertumbuhanku, artinya masa kanak-kanakku, ibuku senantiasa mengajarkanku untuk berjalan di atas jalan kejujuran. Hingga suatu masa ketika aku hendak menimba ilmu,
aku hendak melakukan perjalanan dari Mekah menuju Baghdad. Ibuku memberikan kepadaku bekal uang 40 dirham. Ibuku senantiasa berpesan kepadaku, hendaknya kamu senantiasa berjalan di atas kejujuran. Di tengah perjalanan dari Mekah menuju Baghdad, Abdul Qadir Jailani berpapasan dengan sekelompok perampok yang sedang melakukan perampokan terhadap kafilah yang diikutinya. Salah seorang perampok itu kemudian menghampiri Abdul Qadir Jailani yang masih kanak-kanak. Perampok ini bertanya, "Apa yang kau bawa?" Aku menjawab, "Aku membawa 40 dirham." Dan seorang perampok itu pun berlalu meninggalkanku. Datang perampok yang lain. Ia bertanya kepadaku, "Apa yang kau bawa?" Aku menjawab sebagaimana yang telah aku jawab kepada orang yang pertama. Sehingga tubuhku ditenteng, dibawanya menuju kepada pemimpinnya. Begitu tiba di hadapan pemimpinnya, pemimpin perampok ini pun kemudian bertanya, "Wahai anak kecil, apa yang kau bawa?" Aku mengatakan bahwa aku membawa 40 dirham dan ini adalah bekal yang ibuku berikan kepadaku. Perampok itu tertawa meskipun setengah terperanjat, kemudian bertanya, "Hai anak, kenapa kau begitu terbuka menyampaikan tentang apa yang ibumu berikan kepadamu?" Maka aku pun menjawab, "Ibuku berpesan kepadaku, hendaknya aku senantiasa jujur dan aku harus berjalan di atas jalan kejujuran." Tiba-tiba pemimpin perampok ini pun kemudian menangis terseduh-seduh. Di balik isak tangisnya, perampok ini berkata, "Wallahi, kau begitu jujur demi ibumu, sementara aku berkhianat di jalan Allah Tuhanku. Maka ketahuilah olehmu dan oleh kalian semua, wahai anak buahku, mulai hari ini aku perintahkan kepada kalian, mari kita bertobat dan kita angkat anak kecil ini sebagai pemimpin kita." Salah satu anggota kelompok perampok itu kemudian berkata, "Ya Tuan, dulu kau memimpin kami untuk bermaksiat di jalan Allah dan kami mengikutinya. Kini kau memimpin kami untuk bertaubat kembali ke jalan Allah, maka kami semua pun tetap mengikutinya." Perampok bertaubat, buah dari kejujuran. Kejujuran seorang anak yang dipesan oleh sang ibu. Hendaknya engkau senantiasa berjalan di atas kejujuran. Dan kita tahu Abdul Qadir Jailani adalah seorang ulama besar. Ilmunya begitu dalam, agamanya begitu kuat, semangat jihadnya senantiasa membara untuk menegakkan kebenaran Islam. Dan jihad menegakkan kebenaran Islam tidak akan bisa diusung kecuali oleh seseorang yang senantiasa teguh memegang nilai-nilai kejujuran. Kejujuran Syekh Abdul Qadir Jailani telah tertularkan kepada para pengikutnya. Kejujuran Syekh Abdul Qadir Jailani telah ditiru oleh banyak orang, khususnya kalangan orang-orang beriman. Maka kejujurannya telah menjadi sedekahun jariyah bagi ibundanya. Ibundanya yang senantiasa jujur, mengajarkan kejujuran, dan kejujuran itu diaplikasikan oleh sang anak dalam kehidupan. Meskipun hari ini orang akan mengatakan jujur kacang ijo, maksudnya adalah jujur hari ini hancur. Namun demikian bagi kita tetaplah jujur. Betapa kejujuran itu sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, bahkan tidak jarang orang yang jujur bahkan dihancurkan. Tapi ketahuilah bahwa hanya dengan kejujuran kita membuktikan kepada dunia kedustaan bahwa masih ada orang-orang yang jujur. Dengan kata lain, para pendusta tidak bisa mengelak
seraya mengatakan, seumur hidup kami bergelimang dalam kedustaan karena kami tidak pernah mendapatkan kejujuran. Maka, wahai kalian orang-orang yang sidiq, orang-orang yang jujur, ketahuilah, dengan kita menjadi orang yang jujur, maka para pendusta tidak punya alasan bahwa sepanjang kehidupannya tidak pernah menemukan kejujuran. Maka di akhirat nanti, para pendusta tidak bisa melakukan tuntutan kepada kita bahwa kita tidak mengajarkannya tentang makna kejujuran. Sebab sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan hari ini, dan sebesar apapun kedustaan yang dilakukan oleh seseorang pada hari ini, kejujuran kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran kejujuran kita untuk merubah para pendusta agar mereka meninggalkan kedustaannya yang besar itu pun akan dipinta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita husnul khotimah dengan membawa kejujuran. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.